Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Saya cek kehadirannya dulu ya. Yang pertama, Ais. Ada? Ervina. Karno. Muhammad Iqtada bin Najil. Wah, semangat kali. Kevin. Saiful Arif. Ojo diri lah. Ojo lebih lesu menolak. Metal. Alfiano. Natasha. Khairul Muhtaram. Ini kalian apakah sudah makan? Sudah. Sama apa tadi sarapannya? Lele. Lele. Ya, Ibu. Ada susunya enggak? Ada. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Serat. Nah, mengganti susu kan bisa dengan air putih. Tadi pagi bangun jam berapa? Berarti orang sholat subuh. Ya Allah. Ini tujuh kebiasaan Indonesia sehat apa yang Indonesia hebat itu sih lah ya. Sehat apa hebat? Apa aja? Apa aja sebelum nol? Aku tahu kok. Tujuh kebiasaan anak Indonesia. Bangun pagi. Pagi. Besok gigi. Oke. Apa lagi? Sholat. Apa berarti? Ibadah. Ada. Belajar. Belajar. Wes ada apa? Terus penting jawab. Apa nih? Olah? Raga. Ada. Olahraga? Pemanasan. Minum, Bu. Ayo Bu, mandi. Mandi. Apa lagi? Makan. Makan. Lalu taman orang sarapan. Kalian lemah lebih lesu seperti di pojok. Makan. Untuk kali ini, pembelajaran kali ini, saya harap kalian bisa memahami apa itu algoritma. Sebelum ke tujuan pembelajaran lain, saya tanya untuk algoritma itu sendiri tahu? Ada yang tahu? Cara angkat tangan? Dalam strategi awal bentuk coding. Bisa. Apalagi? Ayo. Apa? Bagaimana membedakan bilangan ganjil atau genap? Nah, itu bisa dimasukkan ke algoritma. Itu salah satu masalah. Dengan algoritma sendiri itu apa? Bisa dicek yang di laptop sama di HP. Algoritma itu apa? Langkah atau sistematis dalam memprogram. Kedua, saya harap kalian bisa memahami apa arti dan cara pemrograman dalam komputer. Ini maksudnya ke bagian flowchart. Kita membuat flowchart satu persatu. Nanti kita bahas untuk bagian-bagian flowchart itu sendiri. Ada beberapa flowchart yang biasa digunakan, sekitar 8 flowchart yang bisa digunakan. Tetapi 8 itu tidak masih ada lainnya. Coba sebutkan apa saja. Flowchart-flowchartnya kita baca. Ciri-cirinya Bu. Enggak, macam-macamnya apa aja?
Nah, itu loh bentuk flowchart. Bentuk itu adalah macam preparation symbol, input output, apalagi terminal point symbol, lagi processing symbol, configuration symbol, decision symbol, connector, connector on pack, connector off pack. Kalau konektor itu konektor on pack berbentuk lingkaran atau apa? Jajar. Enggak, yang pas, yang bawah. Lagi. Nah, konektor on pack. Seperti segi ya. Iya. Nah, itu beda. Ada yang on pad, ada yang off. Sebelum ke lari ke produk, saya tanya, bagaimana kalian bisa menggunakan bahasa pemrograman ketika menghitung bilangan ganjil genap? Gimana? Kalkulator. Emang kalkulator bisa? Angka 3 ini ganjil, angka 2 ini genap. Emang bisa? ChatGPT. Apalagi ada yang selain ChatGPT bisa pakai Gemini? Apalagi aplikasi lainnya dari AI apa aja? Meta. Apalagi yang kalian ketahui? Cici bisa. Cici juga bisa. Apalagi tadi apa? Cici, Meta, ChatGPT, Gemini. Nah, itu macam-macam AI. Kita langsung ke materi algoritma. Tadi kata Nenji, algoritma itu apa sih? Bagian cara komputer untuk membedakan bilangan ganjil. Nah, itu langkah dari pembedaan. Berarti itu masuknya ke bahasa pemrograman. Nah, sementara untuk algoritma sendiri itu urutan langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Berdasarkan pengertiannya, bagaimana proses pemrograman itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Tahapan yang harus dilalui dalam membangun program atau aplikasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Tahapan ini mencakup berbagai langkah mulai dari memahami masalah hingga menguji solusi. Berarti apa aja? Tahapan pemrograman itu apa aja? Yang pertama apa? Tahapannya harus dilalui dalam membangun. Berarti ada masalah, ya kan? Yang pertama masalah. Masalah apa? Menyelesaikan. Kedua penyelesaian. Ketiga apa? Langkah Langkah apa? mulai dari kita langkah memahami masalah. Berarti sebelum masalah, sebelum penyelesaian, ini itu harus ada Langkah untuk memahami masalah. Berarti analisa kan? Langkah analisa. Nah, ketiga ini langkah penyelesaian. Keempat apa? Solusi atau jawaban. Ini adalah yang dinamakan pseudocode. Bacanya pseudocode, tapi untuk penulisannya pseudocode. Itu yang dinamakan pseudocode.
ke flow chartnya. Ciri utama dulu, sorry. Ciri utamanya apa aja? Ciri utama pemrograman ada input, ada proses, ada apa lagi? Menghasilkan output. Hasil berupa output dari pemrograman. Apalagi algoritma yang memiliki instruksi yang tegas dan jelas. Dan jadi kalau di pemrograman komputer itu tidak ada kata-kata yang membingungkan. Contohnya, seumpama kalian mau membuat luas persegi, menghitung luas persegi apa namanya? Dia tahu? Luas persegi? Ayo, luas persegi itu apa? Ervina apa? Ervina, luas persegi Ervina? Panjang kali tinggi itu kan luas persegi panjang. Luas persegi apa? Itu persegi. Ya benar. Luas persegi itu kan sisi kali. Kalau segitiga apa? Sisi tinggi Setengah alas kali tinggi. tinggi. Nah, kalau bahasa pemrograman perkalian ini tidak boleh ditulis silang. Tetapi kalau di pemrograman tanda bintang. Ini tanda bintang itu bahasa perkalian. Seumpama kalian memasukkan hitungkan saya luas persegi dengan rumus sisi kali sisi. Jadi kalian menulisnya sisi bintang sisi. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke. Lanjutkan. Yo. Kelas sifatnya, sifat utama dari program itu, algoritma itu apa aja? Ada menggunakan simbol ataupun suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, meta apa? Sifat utama. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman khusus sehingga sifatnya universal dan bisa digunakan di mana saja. Karno apa Karno? Lokasinya yang digunakan pada algoritma adalah universal sehingga bisa digunakan pada seluruh bahasa pemrograman apapun tanpa terkecuali. Berarti yang pertama apa? Menggunakan simbol. Tidak bisa menggunakan simbol. Yang kedua, tidak tergantung pada bahasa pemrograman. Ketiga, notasinya itu menggunakan yang universal. Nah, perhatikan contoh kasus. Seumpama ada sticky note yang warna pink. Misalkan sticky note warna pink ini A, ya. Sticky note yang warna kuning ini B. Bagaimana cara kalian mengemix A sama B? Cara mencampurkan, mix itu mencampurkan. Untuk A sama B, caranya gimana? Sementara ya nggak
Wah, api itu. Ya, berarti ini saya mulai. Berarti ini misalkan ini anu aja ini. A, B, ini C. Ini pink, kuning, sama. Caranya bagaimana menuangkan pink ke pink, kuning dituangkan ke pink. Jadi ini yang kuning berwarna putih. Hayo. Oh, sebentar ya. Coba. Bisa gerak? Bisa. Kita lanjut. Ada yang mau ceritakan tentang ini? Nah, kalau tidak kita ke flowchart. Flowchart tadi sudah saya singgung di tujuan pembelajaran. Flowchart tadi ya? Pengertian flowchart. Sebuah bentuk gambar atau diagram yang dimiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Berarti flowchart itu adalah gambar dari sebuah diagram. Diagram apa? Aliran satu atau dua. Aliran dari sebuah pemrograman. Tujuan flowchart itu sendiri yaitu satu, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Yang kedua, Secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. ketiga, menggunakan simbol-simbol yang standar. Untuk simbol yang standar biasanya digunakan untuk flowchart itu tanda anak panah. Ini disebut flow direction symbol. Fungsinya apa yang harus Untuk mengarahkan. mengarahkan apa? Nanti apa? Itu Bu, mengarahkan ke kiri dan kanan. Lebih paman ini apa? Atas ke bawah, Bu. Masa jauh? Ya, Bu. Ada yang kita lagi? Simbol yang digunakan untuk simbol satu dan simbol kedua yang satu dengan simbol yang lain. Nah, fungsi ini atau fungsi flow direction symbol itu untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain. Ada yang tahu ini apa? Simbol apa? Ibu, saya dulu. Ayo. Input, output, Input, output. output. Gunanya untuk apa? Menunjukkan proses input output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Oke. Lagi. Halo. Cepetan. Ayo. Ayo. Sama. Ya, coba. Jawabannya. Coba Natasha ini apa? Ya lo begini lah. Lo orang ini nih. Ada. Ini loh bentuk ini. Raiku, iya. Ini adalah dokumen Simbol. Gunanya apa Natasha? Untuk menemukan simbol yang artinya input berasal dari dokumen atau bentuknya kertas. Kalau output berarti apa? Itu kan input. Input itu berupa dokumen. Kalau outputnya dicetak di atas kertas. Lagi? Ibu. Lagi. Aja ya. Ini siapa apa? Oke. Kalau seumpama saya ini apa? Persegi panjang. Yuk. Flowchart yang berbentuk Crossing simbol.
apostrophe panjang apa? Prosedural. Crossing. Ya Allah ya tak Jawa. Processing. Apa? Processing. Ya Allah Gusti, medane. Processing. Processing. Ya Allah. Ya Allah bahasa Inggrisnya mudah banget. Apa ini tadi yang processing? Gunanya untuk Menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. ya Allah aja mudah-mudah aja. Kan Jawa. Ya. Boleh sedikit ngono. Oke. Iki sih boleh Terminal point Sibol. Ibu terminal koin Sibol. Gunanya apa? Koin Menunjukkan permulaan start atau akhir stop dari suatu proses. Oke. Pintar, semangat. Kalau putri nih, lingkaran. Oh, saya bu, tapi. Ayo, Konektor konvek. gunanya apa? Menyederhanakan hubungan antara dia sama Bedanya apa? Bedanya sama objek. itu Bu. Kalau Banyak saya- simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol dalam halaman berbeda. Siapa yang mau menggambarkan Apa nih? Bu? yang objek? Saya. Orang saya. Gampang ya. Saya ngomong. Ya, benar. Gambarnya itu seperti eh, ini yang objek. Kita ke proses flowchart. Cara membuat flowchart. Ini flowchart dari aplikasi Flowgorithm. Flowgorithm itu merupakan aplikasi pembuat salah satu pembuat flowchart di komputer atau di HP bisa dibesarkan. Itu langkah-langkah bagaimana kalian bisa membedakan ganjil sama yang genap. Coba dipahami dulu. Mungkin 3 menit cukup untuk memahaminya. Saya tanya, kan itu ada false sama true. False itu artinya apa? False. Astagfirullahaladzim. Ini loh false. False itu artinya false. False. False artinya apa? False itu apa ya? Mesti bahasa Inggris. Arti false adalah Hah? Apa? Apa? False. Artinya apa? False. Artinya palsu. Palsu atau salah. Berarti
Dewean berarti Bu. Ais sama Elvina, sorry. Ais sama Elvina. Bisa gabung sekalian langsung. Gabung. Itu nggak bisa ya, pakai ini aja nggak apa-apa. Berarti nih, ini aja sini. Baik. Kita buka ke flow ke item. Diklik buat dulu. J. Oh ini. Kelompok kedua Negi sama metal. Oke. Nilai komputer di laptop. Bikin lu sendiri kok ya wes ini rono. Transformers soalnya. Ambil kursi karakternya deh. Ambil dari sudah. Kelompok ketiga karena sama Saiful Arif. Oh iya. Kamu sama Karno, Saiful Arif sama Karno. Halo, itu. Ini Saiful Arif ke depan. Coba bawa kursinya. Sudah. Yang keempat, Kevin sama Adriano. Ya. Oh ini. Oh ini sama Natasha. Gak apa-apa ya Fit. Ya berarti kan gurih. Orang di kota orang. Tutorial. Oke kita buat flowchart di aplikasi Flowchartism. Coba dibuka dulu. Moses, sabar. Oke Bu, aman. Kita ini. Tampilan utama sudah dibuka semua. Yang ini. Tampilan oh no. Kalau untuk tampilan yang berhasil membuka itu ada yang namanya main sama N. Oh, berarti smart Bu. Main sama N itu awalan sama akhiran. Kita awalan dulu. Ini kan ini. Ya Allah, sabar. Ini saya harus dulu ya. Ya Bu. Satu, dua, Start. Mainlah start Bu. satu. Ini main sama N. N mau warna apa? Pink. Pink, oke. Pink. Lagi harus. Pink. Oke.
Aku udah lanjut. Sudah dibuka semua? Dah. Saya akan bagikan yang namanya LKPD. LKPD kelompok aja. Los dan Los dan ah. LKPD itu lembaga kerja kesehatan. Oke, Bu. Mati. Aku tak orang lagi. Nasi goreng. Ada sekali ya. Benar, jangan digarap dulu. Masukkan nasi putih dari nasi kotak. Makan juga makan dan juga panas lagi. Apakah ini algoritma? Nah, Oh. coba perhatikan LKPD-nya. Oh. LKPD ini ada nama ke Kelompok 5. tadi ngawur mau pembagiannya piye kalau kira ji Satu. dua nama panjang di sini nama panjang kelompok siji ilang-ilang yo ilang-ilang kelompok siji Ais sama Edina ya Neji sama Meta Ya. nama panjang loh yo Ibu. kelompok 3 Karna sama Saiful Arif kelompok 4 Kevin sama Alvino kelompok 5 ya wes satu yang wes kelompok 5 Iro, Aino sama Natasha cara pengerjaannya Tutorial. oh sebentar lihat untuk di PPT coba di search yang ke bawah ini kalau di PPT Gabung ini ada bentuk latihan programmer. Programmernya apa? Kalian mau latih yang ganjil genap dulu atau Genap. yang ini langsung? Ganjil genap dulu. Oke, kita Biar paham. latihan ke ganjil genap. Kita buka flowchart-nya. Yang mana ini? Flowchart yang lo aplikasinya dulu, wes. Ya. Panah, klik 2. Jiro. Oke. Sudah? Oh, Tidak. Di mana diklik loro sing urung ayo. Cinta berdasarkan apa? Bener. Warai. Sudah? Pilih integer. Aku nanggung bahasa Jawa itu integer. Integer. Ini dulu, deklarasi. Wait. Panah. Deklarasi. Udah deklarasi. Sudah. Kalau sudah, yang tadi diklik declare, diklik lagi. Natasha bisa? Bisa. Wah,
Bisa dikliknya 2 kali. Nah, ini kan berwes. Ini bilangan. Sistem error. Kalau sudah di oke. Sudah? Sudah? Neji udah? Ini langsung diklik nih Bu. Ya, cari output masukkan. Iki. Dengan cara kliknya tanda panah. Tanda panah diklik. Tanda panah diklik. Pilih output. Output. Seiring yang warna hijau. Oke. Ya, output itu keluaran. Masukkan bilangan yang akan diuji. Ketik masukkan bilangan. Masukkan bilangan yang akan diuji. Masukkan bilangan yang akan diuji. Oke Bu. Sudah? Oke. Sudah semua? Bilangan yang akan diuji. Klik OK. Oh, gini. Sebelum ini kesalahan kalian itu harus ada tanda petiknya. Tanda petik 2 di awal sama di akhir. Oke, Bu. Oke. Sudah? Oh. Bisa? Error? Input Ibu. Oke, sebentar. Ini Bilangan. sip. Petik 2. Ini juga sip. Petik 2. Di oke, udah. Neji bisa? Neji bisa? Bu. Ini input Bu. Input. Oh Bu. Rata Ibu. Ya. Persis. Ada saya. Langsung. Nah, masukkan apa? Out. Kontrol. Output nggak apa-apa. Input Bu. Nah, ini Neji kan udah. Sabar di kilo-kilo. Terlalu pintar Bos. Kalau sudah untuk outputnya kita masukkan ke input atau masukkan klik. Nah, kliknya udah bisa. Ya, Wah. Oh. ya input. Masukkan apa Neji? Bilangan. Inputnya bilangan. Klik bilangan. Baru kita lanjut lagi. Oke, ke lanjut kontrol. lagi. Pilih if. If itu Kontrol. jika kontrolnya if. Bilangan Itu mau, Ibu. kontrol digunakan untuk mengontrol Bilangan. program. Jika 0 maka bilangan ganjil atau genap. Itu fungsinya. Masukkan das. Sudah apa belum? Oke. Bilangan mood. Bilangan mood 2 sama dengan Sabar. kosong Ibu. Yuk. Oke. True false. Saya tak tulis no. Kita Ditulis B. Siapa? Kamu. Silakan 5 menit kembali. Bilangan mood MOD sama dengan berapa sih? 0 ya? Bu. 0
Bilangan 2 sama dengan 0. Mod Mod 2 kan? Lagi bilangan mod 2 sama dengan 0. Mod 2 sama dengan 0. Oh, dari 2. Error gak? ya Sama bilangnya 2. Spasi loh. Spasi loh. Spasi. Nolnya sampai 0. Sampai 0. Itu wes. Oke. Akhirnya aku mandi. Oke, tulis di bilangan dengan cara. Sudah? Nah, ketika if itu ada simbol false sama Bilangan error. Masih ya. Saya sabar. Caranya, ininya itu. Udah kan? Lanjut ke output. Outputnya apa? Bilangan ganjil. Output, pilih outputnya. False. Bisa? Natasha bisa? Sudah selesai, Bu. Sebentar, ini nanti belum. Wangi-wangi. Selesai. Iki laptopnya itu. Selesai. Sabar ya. Bu, selesai. Itu. Bilang. Outputnya ini belum bagus outputnya. Outputnya apa ini? Bilangan. Nah ini di output lagi. False. False sama terus masih outputan. Outputannya bilangan. Sabar. Magelan HP. Ini menyala. Apa ini menyala? Oke,
Apa teman apa? Ayo tambah dengan SCC. Pucara apa itu? Sabar, sabar, sabar. Apa betul eksperimen? Sabar iki lho saate. Ditinggal koe ngono. Ya irit, kamu dari lahir meninggal, meninggal. Ayo, arah dia belum. Algoritma itu kadang-kadang itu. Oh berarti ini benar. Masak nasi goreng. Ais temennya bisa ditulis. Kalau sudah itu ada tombol play. Play hijau. Ya, tombol play. Lihat. Ya. Nah, coba kalau pemrogramannya benar, kalian ngetik angka sembarang mesti keluar. Itu bilang genap apa ganjil? Semua tiga, 9. Ganjil apa genap itu? Bener gak? Bener, tapi itu bener gak program? Bener gak? Ya. 9 aja
Liga dua lah benar. Nah, wisoran. Gimana? Ini udah, yang ini di masukkan angka sembarang. Mau 3, 4 atau berapa? Diantar. Kalau program benar. 8 ada bilangan. Nah, benar. Ya? Benar? Ada lagi? Coba kalian ukur ke kalian didengarkan. Diego ada apa? Coba buka PPT-nya. Yang mana? PPT yang di luar. Scroll paling bawah. Ya. Ini. Scroll paling bawah. Coba kalian latihan program. Itu ada kelompok-kelompoknya sesuai kelompok. Nanti hasilnya, amin. Nanti hasilnya dituangkan di belakang. Hasil dari latihan program kita tuangkan di belakang. Contohnya apa? Caranya gimana, Bu? Caranya bisa deh. Tapi kalian harus memasukkan ke program. Buat seperti ini. Waktu 15 menit cukup. Ini loh hasilnya. Geser ini bisa melihat geser. Bisa geser arahnya. Ini hasilnya. Sesuai kelompoknya loh ya. Nanti hasilnya dicatat. Dicatat di sini. Buatnya berapa? Nah, cara menghapus. Ingat itu masih kayak gitu. Cara menghapus kita blok. Di blok semua nih Ci. Algoritmanya di blok semua. Kamera itu. Cara mengebloknya. Kalau sudah di blok semua, nek mau blok, yo sita-sita ae. Klik kiri deret. Set. Sama dulu. Klik kiri. Sudah tak tok dulu. Ayo klik kiri. Klik kiri, print. Klik kiri.
kiri jelek. Nah, Tuh, ayo Pak. Jelek, jelek, jelek. kiri jelek. Kiri cuy. Ayo. Ini tuh, ini lu. Kiri, jelek, jelek. Berarti ini, nah, ini. Oh, apa? Kiri, kiri, ini kanan nah. Yang ini kiri, ini kanan. Kita itu sama ini teriak. Lupa ya, sekalian. Tapi ngebali. Mereka punya Pak Lisan. Bentar. Masa cak pinter kalah ambil cancel. Ya nanti kan ada ini bukan di kayak tadi yang masukkan 68, 9, 10. Iya. Wes lumaskan hasil. Saya tanya, lu masuk di video sejuta. Oh iya ya Pak. Oh iya 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 iya. Tinggi atas. Luas segitiga kan setengah. Tinggi Di atas. Setengah sama jatuh kali ini, ya kan?
ujian nek, ujian bet, interest. Oh, apa artinya bang? Wes apa Ji? Oke. Gajen bu. Itu wis ngarep puro. Sing iki ya, iki. Iya. Gambarnya kalau udah kamu program ini masukkan nilai alas-alasnya berapa yang tadi di apa? Nek PPT itu piro? Lah ngomong piro? Blogger tinggal Kita bantu wacana ya. Saya kembali ke PPT guys. Ini kok dua alas sama ini ya. Ini bukan itu. Kalau dua alas sama ini. Iya kan ada soal. Dua buat dua. Iya. Maksudnya ini kan kamu udah bukan program, ya. Ini kan keluaran. Kamu play ini. Dia gak kasih keluaran kalau udah play masukkan di. Ya iya itu soalnya dua. Ini tulis. Ini masukkan. Iya. Nanti untuk hasilnya kalian tulis gini. Hasil jamur itu tapi apa ini? Apa no? Oh ya Allah. Ayo. Hasil nanti apa? Kotak pertama apa? Pertanyaannya apa? Hasilnya apa? Nanti apa ini apa? Nanti ditulis satu-satu. Yang dituliskan di depan. Yang dituliskan di depan. Iya nih, Pak, tapi hasilnya juga ditulis. Kita gini. Play. Alas. Maksudnya nilai alas ini ditulis nanti keluarannya di ya Allah, oke lah paham Vin, ngomong Vin, berarti yang pakai pulpen. Kotak biasa. kamera simpan ibu berarti kerja ini. Guru kan tadi kan bu. Itu orang Udah, di play. Nah, masukkan nilai alas. Baru berapa? 7. Masukkan nilai tingginya berapa? 20. Nah, ini hasilnya, hasil dari luas. Buat lagi nih. Nah, ini tulis kita buat lagi, ini di close. Mau ditulis di
Iya, oke. Tulis no.
Cek, kamu belum mengerjakan yang KPT yang perubahan ya? Wes, kita apply. Kamu mau berapa? Kalau berapa? Ini adalah kamu wah ini ya kasih. Luas. Ini keluar luas. Keluar itu ada sih. Gelas yang kedua itu dan alat 12 yang Iya, itu kasih itu. Ini ditulis saya. Hasil pertama ditulis dulu. 56. Terus yang bikin Dia berapa? Ya. Ini jangan seperti gambar sesuai dengan tadi foto gambar foto kayak dari KPT. Oke, jadi gila.
Yo, sesi kedua, oke. Udah ini loh, sing 12 bulan depan. Disilang. Kota merah. Ini kan. Iya. 12. Mulai sekarang. Ini sesi pertama ya kan. Sesi kedua. Sudah? Lagi di dalam. Nah, kamu selesai dari yang tadi. Sing itu nama coba. Dewi Sokong kan ada PT yang terakhir. Lagi orang kegambar Cineji. Gue kejar, dia buat paham. Dia buat paham. Lebar, men. Aku tak ada kesimpulan. Wes. Keren. Tindak gagi murah ora. Kok dijodoh gagi ora film. Iki lebih gambar. Ono ayah bener iki mulai ku dengan nenek kowe ae aja ora ndegake. Ngalor waktu main ML dijaluk. Tapi ku aja laporan. Aku awak kok iki. Dibet.
Siapa yang mau maju presentasi? Di Roban. Kevin maju Vin. Presentasinya. Penanya di sini ya. Yo. Gimana ini? Ya tuh. Kenalan. Dibaca gitu. Iya. Ayo ambil kip. Ayo. Alfiano. Iya. Sambil mengerjakan, silakan temannya diperhatikan ketika presentasi. Nanti kalau ada yang bertanya, ajukan pertanyaan saja nggak apa-apa dengan cara tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pratama. Kenalan, aku malah jeneng sapa? Gereja buka gandeng. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pratama. Nama saya Alfian Dia Sapira. Kami dari Kelompok Muda akan melakukan presentasi tentang menurut perkembangan apa yang berarti algoritma adalah langkah-langkah yang logis dan sesuai untuk menyelesaikan masalah. Dari pertanyaan ini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dipaparkan untuk gambarnya. Kamu mendapat flowchart bagian apa aja? Yang biasa gambar ku apa? Mendapatkan voucher gambar manual input simbol, dokumen simbol, flow distraction simbol, processing simbol. Jadi gambar dengan gambar tadi. Baca terus. Ada penghapus video. Istimewa.
Dari pembelajaran ini, apakah kesimpulan yang kalian dapat apa? Kita melatih Satu-satu. Kita dulu. Kita dulu. Sebentar. Ramai sebentar yuk. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gede. Agar luas seperti di pelajaran saya matematika. tidak suka. Kalau matematika Dua. saya tidak suka. Ngaji apa? Belajar tentang itu Bu. Dengan teknologi Digital. Kak orang gunakan Siapa lagi yang mau mendengar kesimpulan dari pembelajaran ini? Apa? Baik. Menjaga. Itu motivasi mungkin ini motivasi dari kalian. Untuk kesimpulannya, ini algoritma itu sebuah bahasa pemrograman yang bisa dituangkan ke kehidupan. Ini tapi penulisannya dengan bahasa yang jelas dan tepat. Motif refleksinya, refleksi pembelajaran. Kalian senang nggak? Senang. Kenapa? Karena mengetahui teknologi yang sangat canggih. Oh, iya, ini maksudnya ke teknologi. Ini maksudnya ke teknologi AI. AI. AI dan AI. Meta. Nah, motivasi yang bisa didapatkan tadi apa lain motivasimu? Kesehatan. Menjaga kesehatan. Programan itu adalah alat, tetapi yang bisa menjalankannya adalah kita. Tetap semangat. Jangan lupa belajar untuk minggu depan. Minggu depan kita bahas algoritma untuk video online. Bagaimana cara kalian menggambarkan algoritma tersebut ke dalam Google Colab. Nanti yang kita buat di Google Colab itu membuat desain grafik dengan mencantumkan bukan di flowchartnya lagi, tetapi di Asli. setcode-nya yang kata kuncinya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu. Duduknya yang rapi. Duduk yang rapi karena duduk siap. Duduk sedekah. Mari kita berdoa. Ya. Silakan Kevin dibimbing doanya. Mulai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bisa pulang.